malam hari ini. Pada malam hari ini, izinkan saya, Sarah Sukmana, sebagai moderator pada acara sosialisasi laporan perkembangan studi. Mungkin ini dapat info katanya Kak Daryl masih hujan, masih menunggu Mas Daryl. Jadi ditunggu lagi ya sebentar lagi sambil nunggu teman-teman mungkin masih, oh ini Kak Daryl sudah bergabung. Sambil nunggu teman-teman yang mungkin yang lain. Sebentar. Halo, Selamat malam Kak. Kak halo, Daryl selamat kedengeran malam. suara saya? Ya, kedengeran, Malam. kedengeran suaranya. Oke. Sorry ya, agak telat di Surabaya hujan deras soalnya. Jadi bingung. Sebentar Iya Kak, di saya. sini juga hujan ini di Oh Jawa iya. Tengah, di Oh, Purwokerto ya. Baik teman-teman, karena Kak Daryl udah bergabung, eh, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk membuka acara pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yang pertama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kak Saifan Nasri selaku Lurah LPD Semarang tahun 2024-2025. Kak Saifan, dipersilahkan. Kak Saifan tadi kayaknya udah bergabung ya. Sebentar. Halo Kak Saifan, apa terdengar suara saya Kak? Halo, 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 kedengaran suaranya? kedengeran? Kedengeran. kedengeran. Ini kalau bising mohon dimaklumin karena lagi di luar juga. Sebenarnya hujan juga di sini. Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Sebelum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dengan tanpa kurang satu pun ya. Dan yang saya hormati Mas Daryl yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi acara kita pada hari ini. Dan yang saya hormati juga untuk teman-teman yang peserta yang sudah berhadir, yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk mengikuti dan juga menyimak materi yang bakal disampaikan oleh Mas Daryl, yang dimana itu juga menjadi kendala kita selama ini. Sebelumnya saya sebagai Lurahan LPDP Semarang, pada kesempatan ini memang banyak kendala-kendala yang memang menjadi laporan teman-teman ya, dan itu juga yang sering kita sampaikan kepada tim dari LPDP. Nah, merujuk pada usulan Mas Daryl kemarin juga yang di grup kelurahan, jadi itu menjadi salah satu ide juga yang bagus karena memang supaya tidak ada lagi nanti kendala-kendala dalam hal pelaporan perkembangan studi maupun kendala-kendala yang lainnya yang memang banyak banget itu pertanyaan yang memang di luar prediksi. Nah, mungkin teman-teman yang sudah berhadir ataupun yang bakal berhadir, mohon sekiranya nanti disimak secara seksama ya. Mungkin itu saja dari saya sebagai kata-kata pembuka. Karena ini bising juga nih, saya juga kedengarannya agak kurang jelas. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Farah. Terima kasih Kak Saifan untuk sambutannya. Baik teman-teman, kita langsung aja ke inti acara ya, yaitu mendengarkan paparan terkait sosialisasi laporan perkembangan studi oleh Kak Daryl. Monggo Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo teman-teman sekalian. Suara saya terdengar dengan jelas ya?
Kedengaran Kak? Gemma nggak? Kalau di saya enggak sih Kak. Oke, aman berarti ya. Oke, terima kasih waktunya ya Mas Haifan selaku Lurah LPDP Semarang yang baru dan teman-teman Keluarga LPDP Semarang yang eh, antusiasnya tidak capek-capek ya untuk menangani kasus-kasus teman-teman ini. Sebenarnya ini masalah klasik sebenarnya teman-teman ya terkait LPS atau beasiswa itu sebenarnya masalahnya klasik banget lah jatuhnya. Nah, ini aku tadi itu sudah sebenarnya aku nggak nyiapin materi apapun ya, karena jatuhnya eh, ini tuh udah ada di buku panduan gitu loh, udah semua itu udah lengkap. Cuma memang apa ya, LPDP itu berusaha menyesuaikan eh, teman-teman itu biar lebih mudah sebenarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi mungkin itu masih butuh adaptasi mengingat ada yang jatuhnya apa itu namanya mahasiswa baru, award baru gitu ya dan kebanyakan dari teman-teman kemarin itu ketika welcoming award itu belum sempat PK ya jatuhnya ya. Kalau belum sempat PK itu agak kesusahan memang karena di PK itu adalah porsi di mana kita dijelaskan bagaimana menjadi award LPDP, termasuk bagaimana sistem pencairan beasiswa LPDP itu kayak apa, bagaimana pelaporannya itu di PK sebenarnya seperti itu. Saya izin share screen ya kalau gitu ya. Nanti saya coba jelaskan dulu ya terkait LPS karena kan ini emang yang sudah ditanyakan berulang-ulang kali gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan di luar itu misalnya perpanjangan studi atau pengajuan dana tunjangan keluarga atau pengajuan dana yang lain-lain ya misalnya book allowance atau apapun nanti nanti ya kita fokus ke LPS dulu atau bagaimana cara mengisi term gitu ya. Oke, aku izin share screen ya. Mana ya share itu nggak ada. Oh ini. Oke, share screen sudah ter ini ya sudah terlihat ya teman-teman ya share screen-nya ya. Oke, seperti Sudah biasa kan ini Kak. beranda ya. Oke Mbak Farah, terima kasih. Seperti biasa ini kan beranda ya. Di beranda ini teman-teman itu sebenarnya udah gimana ya teman-teman menjadi seorang warga LPDP itu kalau bisa jangan hanya hmm, apa ya ya fokus kuliah itu memang jadi kewajiban kita. Tapi kalau memang sudah masuk ke periode pencairan pendanaan, itu coba dicek apa itu namanya di berandanya. Nah kayak gini, tanggal 31 Desember, nah ini kan ada pengumuman nih, pengumuman batas akhir unggah pengajuan dana pada siswa. Sebenarnya ini kan sudah saya florkan di grup ya, kalau kalau teman-teman notice ya, kalau teman-teman notice kemarin tuh saya florin sebelum LPJ dengan Mas Taiwan ya, saya sudah florin kalau ayo yang belum pengajuan pendanaan apapun silakan diajukan karena eh, mau akhir tahun. Nah, biasanya teman-teman sekalian biasanya pengajuan pendanaan di luar schedule fund ya. Schedule fund itu apa? Kemarin LA ya toh, book allowance itu schedule fund. Di luar pengajuan schedule fund itu bakal dipercepat beberapa periode seperti ketika hari raya atau libur akhir tahun. Nah, teman-teman itu harus cek beasiswanya kalau mau ke libur panjang biasanya kayak gitu. Tapi biasanya nanti itu bakal diinfokan di grup lurah gitu. Cuma kalau misalnya ketinggalan atau apapun gitu ya, teman-teman kan nggak mungkin ya Mas Saifan sendiri juga reminder satu-satu kan banyak banget over di kelurahan atau di Semarang gitu ya. Jadi teman-teman juga harus aktif gitu biar nggak ketinggalan informasi terkait pengajuan beasiswa LPDP seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, update-nya dari mana? Ya dari EBS-nya ini. Teman-teman itu apa ya? EBS itu kayak akun SSO atau siakatnya teman-teman gitu loh satunya. Ya kalian tuh di sini gitu loh. Bedakan porsinya kalian kuliah dan porsinya kalian di beasiswa. Itu beda, akunnya itu beda gitu. Nah, kalian dapat informasi itu dari EBS, informasi tentang LPDP itu dari mana ya? Dari akun EBS gitu. Jadi ini udah ada semua sebenarnya imbuhan terkait kebenaran data dokumen pencairan dan beasiswa. Ini kan kemarin yang aku sempat uh, tolak keras ya ada kasus yang apa itu namanya dia itu mau conference tapi conference-nya itu fake gitu kan jadi kayak dimanipulasi gitu loh jadi dokumen itu dimanipulasi lah ini ada kayak gini terus panduan pengisian informasi rekening loh
pengajuan pencarian dana penelitian luar negeri, sudah banyak ini. Sebenarnya LPDP itu udah update gitu ya contohnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Saya ulangi lagi ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini profilnya teman-teman. Ini nama, ini kode registrasi. Nah, ini NIB, nomor induk beasiswa. Ini yang biasanya diminta Mas Haifan atau saya dulu ya ketika teman-teman mendapatkan kendala kayak gitu. Nah, ini statusnya udah alumni, saya udah alumni gitu ya. Nah, ini adalah awal pembiayaan dan akhir pembiayaan kayak gitu. Nah, kalau belum alumni statusnya pasti aktif gitu ya jatuhnya ya. Ini NIB-nya. Ini teman-teman kalau ditanyai Mas Ivan NIB-nya. Lah, NIB itu ini bukan kode registrasi. Kode registrasi adalah kode ketika teman-teman mendaftar LPDP. Tapi kalau NIB itu adalah NIM. Anggap aja NIM-nya teman-teman di LPDP ya. Sambil aku jelasin dicatat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan pencairan beasiswa ya. Nah, teman-teman kan udah tahu ya, di EBAS itu ada beberapa menu ya, ada beranda, profil, administrasi beasiswa, laporan, pencarian beasiswa, bla 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 gitu ya. Nah, ini alumni nanti muncul ketika teman-teman sudah menyelesaikan studi dan sudah submit ijazahnya, nanti muncul tombol alumni. Nah, kita ke pencarian beasiswa terlebih dahulu ya. Nah, pengajuan pencairan pencairan beasiswa terjadwal. Nah, oke, saya ulangi ya, pencairan beasiswa terjadwal. Nah, oke. Nah, terjadwal itu apa sih? Terjadwal itu berarti teman-teman sudah dijadwalkan akan mendapat pendanaan bulanan. Oke? Sampai sini sudah dipahami ya? Terjadwal itu adalah teman-teman berarti sudah dipastikan akan mendapat pendanaan bulanan. Oke? Paham ya? Kalau yang nggak bisa on mic, coba kasih emoticon apa gitu biar aku ada notice gitu ya. Apakah sudah paham atau enggak gitu ya jatuhnya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu biar nggak kepotong aku ngejelasinnya ya. Nah, kayak gini aku ya jatuhnya. Ini aku dari Mei. Nah, Mei, Juni, Juli. Loh kok Mei, Mas? Gitu. Mei itu kan pertengahan. Nah, karena aku kan intiknya Februari. Februari, Maret, April. 3 bulan. Itu aku pengajuannya adalah manual. Nah, kalau di awal kan teman-teman ngajuannya manual kan ya. Semua ya ketika ketika baru intik kan semua manual kan. Ya toh. Nah, baru ketika selanjutnya udah menjadi award LPDP, LOJ-nya udah diserahkan ke pihak kampus, baru terjadwalnya di periode selanjutnya, yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Loh, terus ini kok ada ya per bulan, Mas? Februari, Maret, April, Mei, Juni, nah, terus habis itu Juli. Nah, teman-teman, yang per bulan ini adalah periode LA Award Day yang berada pada semester akhir atau 6 bulan terakhir. Oke, katakanlah teman-teman 4 semester ya. 4 semester itu berapa bulan? 24 bulan ya. Kita bulatkan dulu 24 bulan. Nah, masuk ke semester 4 di 6 bulan, itu teman-teman akan mendapatkan LA-nya itu per bulan. Termasuk LOG yang 21 bulan atau 22 bulan sama. Hitungannya sama. Masuk ke semester 4, itu LA-nya akan dicairkan per bulan. Oke? Bisa dipahami? Aman ya? Oke, dari sini aman ya untuk laporan pencarian beasiswa ya, terjadwal ya. Nah, udah dijadwalkan, intinya seperti itu. Nah, setelah itu, kalau misalnya teman-teman itu nggak terjadwal, biasanya kan gini ya, dulu kan, belum Mas, aku belum belum sempat upload progress report atau progress studi atau belum ngisi laporan perkembangan studi, jadi nggak bisa LA-nya cair. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan update studi di luar periode pencairan ya jatuhnya ya. Karena biar kemarin kan saya jelaskan periode penyiasannya adalah tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah lewat itu, teman-teman bisa mengajukan lewat pengajuan LA atau BA non-schedule fund. Nah, kayak gini. Ini saya pengajuannya adalah dana buku. Karena waktu itu LOG saya adalah 17 bulan. Kan minimal tunjangan hidup tahun kedua itu kan 18 bulan ya, teman-teman ya. Sedangkan LOG saya adalah 17 bulan. Berarti saya nggak berhak untuk mendapatkan dana tunjangan buku. Tapi karena saya perpanjangan LOG 1 bulan,
yang menjadikan LOG saya adalah 18 bulan, maka saya berhak. Nah, caranya adalah pengajuan lampau, karena udah lewat. Contohnya seperti itu ya. Termasuk LA juga kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, aman ya. Nah, terus kita ke laporan perkembangan studi yang menjadi momok ini ya sebenarnya. Menjadi, ini kapan sih aku harus ngisinya, kapan sih aku harus ininya. Nah, itu ya kayak gitu ya jatuhnya. Nah, ini aku ya, teman-teman ya, laporan perkembangan studi. Nah, diklik. Ini tidak ada catatan riwayat apapun ya. Sudah selesai, karena udah selesai sebenarnya ini. Nah, ini. Oke, laporan perkembangan studi untuk saat ini itu diisinya adalah 1 bulan sekali. Ya, berbeda ketika, 1 bulan sekali, sorry, 1 semester sekali. Berbeda ketika kemarin waktu aku ngisi welcoming award itu kan aku bilangnya 1 semester 2 kali ya, ngisi update-nya ya. Tapi kalau sekarang adalah 1 semester 1 kali. Oke, jadi pahami? 1 semester 1 kali. Nah, kita kasih case existing-nya aja ya, karena teman-teman banyak dari semester 1 ke semester 2, berarti kan jatuhnya ke term 1 ke term 2. Ya, seperti itu ya jatuhnya ya. Ke term 1 ke term 2. Nah, kapan Mas aku bikin term 2-nya? Gitu kan. Oke, teman-teman kemarin yang intake berarti kan di Agustus ya, jatuhnya ya. Benar, Agustus ya. Kita hitung 6 bulan dari Agustus berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Oke, Januari benar ya. Benar ya, 6 bulan ya, Januari ya teman-teman ya. Ya, betul, Kak. Oke, benar 6 bulan Januari. 6 bulan itu Januari. Nah, kemarin kan saya juga udah jelaskan kalau pengisian term atau laporan perkembangan studi itu adalah 1 bulan sebelum periode pencairan. Masih ingat teman-teman? Masih ingat ya? Betul. Nah, berarti kalau dalam 1 semester itu diisi 1 kali, untuk buat term 2 di bulan apa? Desember, Kak. Enggak, ayo kok Desember. Oke, kita balik lagi ya. Teman-teman intiknya di Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, Januari kan satu semester nih. Terus habis itu kan masuk semester baru di Februari. Bener ya? Februari. Nah, kalau misalnya periode L-nya adalah 3 bulan sekali, berarti kan periodenya Agustus, September, Oktober. Nah, terus habis itu November, Desember, Januari. Nah, habis itu periode untuk semester depan itu kan di Februari. Berarti teman-teman bikin term 2 di bulan Januari. Januari. Nah, benar di Januari. Oke, kita berarti tambah periode ya jatuhnya. Kita tambah periode gitu. Nah, kayak gini. Tambah periode. Ini anggap periode 2 ya. Bisa anggap jadi. Nah, diisi semua diisi. Judul tesis kalau nggak ada nggak apa-apa. Dikasih tanda strip. Nggak masalah. Tapi nggak mungkin kalau nggak punya judul tesis ketika daftar LPDP kan pasti sudah ada gambaran ya. Apalagi udah masuk semester 2, nggak mungkin. Ini diisi semua. Nah, term yang dilaporkan. Term berapa ini? Term 2. Bentar, ini aja. Kalau gitu. Ini ya term 2 ya. Nah, term 2 dari total 3 term. Kok total dari 3 term? Nah, teman-teman LOJ-nya berapa bulan? Kalau 24 bulan berarti kan 4 semester. Berarti 2 dari 4. Oke, bisa dipahami ya? Nah, tanggal periode ini atau tanggal periode 1 semester itu. Aku kan itu kan ini ya 13 bulan 2 tahun 2003 sampai bulan 7. Bener nggak? Ayo kita coba kita hitung. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bulan 7 ya, bener ya? Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa, Kak. Oke, oke. Terus setelah itu estimasi kelulusan nggak usah diisi strip aja. Kalau ini kan tanda wajib ya, diisi strip aja nggak masalah. Nah, terus metode perkuliahan, tatap muka, bla 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 ini diisi ya. Aktivitas, terus deskripsi ini kayak pada umumnya lah jatuhnya. Ini aku nggak bisa otak-atik karena emang udah alumni gitu. Nah, ini
dan diisi untuk term ini ngapain aja, terus term depan ngapain aja gitu ya jadwalnya. Udah. Nah, terus apa yang diupload di term 2 kan belum IRS. Benar ya? Benar ya teman-teman ya? Kan belum IRS gitu Iya. kan. Nah, yang diupload adalah transkrip. Transkrip ketika teman-teman ngisinya di bulan Januari itu kemungkinan nilai udah keluar. Sekarang udah keluar belum nilainya? Udah, Mas. Udah, Kak. Ya kan, kalau udah keluar berarti kan transkrip udah ada toh. Nah, itu dimasukkan di sini. Berarti yang di term 2 adalah dokumen-dokumen kuliah di semester 1. Tuh. Oke, bisa dipahami? Aman ya? Nah, berarti transkripnya semester 1, upload progresnya tesis kalau nggak ada. Nah, kronologi perkuliahan ini di mana? Kronologi perkuliahan adalah di panduan dan kebijakan. Ini ada format kronologi perkuliahan. Oke, teman-teman download, teman-teman isi. Nanti di-upload di sini. Oke, ini juga ada nih format kronologi perkuliahan udah bisa download ini. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, saya lanjut. Upload KRS-nya apa ini kan belum KRS gitu karena kita kan belum dibayar sama LPDP. Bisa dipahami ya? Bener kan? Belum dibayar toh. Kita kan belum bisa KRS semester 2. KRS semester 1 diupload tapi di-download yang baru. Kalau teman-teman download yang baru, itu kan tanggalnya berubah ya dari webnya langsung ya. Atau misalnya kalau teman-teman di KRS semester 2 itu udah apa namanya udah bisa ada kayak nol-nolnya gitu ya. Maksudnya kan diklik ada yang bisa share screen SSO Undip nggak? Coba di share screen dulu. Login ke SSO Undip. Minta tolong Mas Nabil. Nabil. Saya UNES, Mbak. Itu UNES. Mas Nabil itu UNES. Yang Undip. Ayo yang Undip. Mbak Novi, bisa share screen? Ini belum di-record ya? Oh, udah. Oke, masuk ke SSO. Udah siap ya? Nah, kayaknya dimakan ya teman-teman ya. Nah, itu kan belum herek ya, tulisannya ya belum herek, tapi sudah disuruh update term nih, karena batas maksimalnya adalah tanggal 15. Nah, coba ke akademik.
diklik akademik. Nah, IRS kan nggak bisa, coba diklik IRS dulu, bisa nggak? Nah, tahun semester 2 kan ada toh, diklik. Nah, kosong nggak bisa toh, karena belum IRS. Berarti semester 1 kok IRS-nya, STS-nya 0. Coba diklik. Nah, ini. Nah, terus scroll ke bawah. Nggak bisa di-download ya? Downloadnya mana ya? Coba ke atas dulu. Oh, KHS, coba KHS. Nah, itu cetak KHS. Nah, itu kan bisa. Nah, itu diganti KHS. Ganti KHS saja bisa. Atau diganti transkrip lagi juga nggak masalah jatuhnya. Intinya di bawah sendiri, coba scroll bawah sendiri. Nah, ini kan ada, bukan yang di-download tadi, yang PDF-nya. Nah, ini kan tanggalnya kan terbaru, Semarang 10 Januari. Sekarang kan 10 Januari. Nah, itu kan dokumennya udah aktif sebenarnya. Dalam artian dokumennya adalah masuk ke periode pencairan Januari, meskipun itu semester yang lalu. Nah, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ini kan masih termasuk dokumen semester 1 toh. Oke? Bisa dipahami? Oke, cukup Mbak. Saya izin share screen saya lagi, punya saya lagi. Oke, saya share mana ini? Sambil dicatat ya teman-teman ya, kalau misalnya ini. Nah, kita balik lagi ya, udah terlihat ya. Nah, ini tanggal terbit KRS. Ini kan ada tanggal kemarin nggak ada ya kayaknya, ini baru. Nah, tulis saja, ketik aja tanggal yang dokumen terbaru tadi itu tanggal berapa, ya udah di situ aja. Atau transkrip juga boleh, ini transkrip juga boleh, nggak masalah jatuhnya. Gitu. Yang penting dokumennya itu yang terbaru. Karena PIC itu pasti tahu kalau kita memang belum dibayar SPP-nya. Gitu. Jadi pahami ya, teman-teman ya. Intinya dokumennya itu tanggalnya harus baru. Oke, masuk ke periode pencairan yang dijadwalkan. Nah, SKMA ini apa? SKMA itu adalah surat keterangan mahasiswa aktif ya, tapi balik lagi kan nggak bisa di eh, apa itu namanya, nggak bisa diaktifkan ketika kita belum rek gitu ya. Sependek pengalamanku dulu itu, aku kalau upload progres studi itu ketika aku udah aktif sebenarnya. Jadi kayak teman-teman nggak usah khawatir gitu loh, nggak 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 dibayarkan sama LPDP, atau misalnya kayak loh kok belum dibayar, kok teman-teman kok nggak dibayar gitu ya. Nah, ini kan masalah teknis yang sebenarnya kemarin sama Mas Ivan juga sudah di-share terkait tunda bayar. Nah, itu kan bisa masuk ke prodi sebenarnya. Nah, kalau masalah pencairan pendanaan beasiswa itu kan bisa dilakukan ketika teman-teman itu sudah statusnya aktif gitu loh jatuhnya. Nah, sebenarnya seperti itu. Toh nanti itu, oh ini udah nggak bisa diedit ya teman-teman ya. Gitu. Kalau memang nggak bisa, tanggal terbit apa upload SKMA-nya itu adalah screenshot akun SSO tadi yang di awal. Full. Seperti yang saya contohkan waktu di welcoming. Masih ingat teman-teman? Tulisannya belum rek, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Dicoba dulu. Gitu. Kalau memang ditolak, nanti baru kita cari solusinya bareng-bareng. Karena memang jatuhnya ini kan, kalau tunda bayar itu aku belum pernah ngalamin juga secara pribadi, dan memang kebanyakan tuh teman-teman itu nggak ada terkendala terkait apa skema yang diganti oleh screenshot akun SSO. Itu kalau tadinya masih error nggak apa-apa, dicoba dulu. Nanti kalau ada kendala baru kita cari jalan tengahnya. PIC itu tahu kok, PIC itu tahu kalau emang belum dibayar gitu loh jatuhnya. Gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Cukup ya, bisa dipahami ya. Tanggal terbit SKMA sama, kasih tanggal terbaru di sini. Kalian screenshotnya itu apa? Screenshotnya full layar gini ya. Kelihatan nggak? Nah, screenshotnya itu harus full layar gini sampai bawah, sampai notok kelihatan tanggalnya.
Jangan lupa tanggalnya juga diatur waktu Indonesia, jangan diatur waktu luar negeri karena biasanya kebalik kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan bulannya dulu, baru tanggal ya toh. Kalau di Indonesia kan kita tanggalnya dulu baru bulan. Nah itu diatur yang laptopnya pakai settingan luar negeri itu diatur. Oke, bisa dipahami sampai sini? Cukup? Nah, nanti kan ada ini nih, ada tombol simpan ya kalau nggak salah harusnya ya. Simpan dan lapor gitu ya. Udah selesai. Tinggal nunggu disetujui. Gitu. Kalau nggak disetujui, kalau misalnya ada kendala, pasti pasti dikasih note, pasti dikasih catatan apa yang perlu diperbaiki gitu loh. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah apa ya, bahasa Indonesia kupuh itu apa ya? Nggak usah panik, Buru-buru. terburu-buru atau panik, nggak usah panik gitu loh. Ya udah itu cuma catatan teman-teman yang diberikan oleh LPDP kalau ini loh dokumennya kurang lengkap, bisa dilengkapi. Kalau teman-teman bisa melengkapi, ya udah beres sebenarnya gitu loh. Kalau sependek aku jadi lurah pun itu juga ada yang misalnya persetujuan ditolak atau apa ditolak misalnya kayak di ini ya pencarian beasiswa terjadwal ini ya. Ini aja pengajuan pencarian beasiswa. Nah ini kan aku ditolak. Nah ditolak, ditolak. Loh. Tapi ya kan ada keterangannya nanti detail. Ini kan. Nah, mohon melampirkan SKL dan tesis yang telah lulus sidang. Udah cuma gitu doang sebenarnya gitu loh. Jadi nggak usah panik sebenarnya teman-teman. Tetap teman-teman itu apa ya? LOG, LPDP itu bukan hanya sekedar surat hitam di atas putih, tapi itu perjanjian komitmen dari LPDP juga ke teman-teman kalau teman-teman itu akan bakal di cover full sampai teman-teman itu lulus gitu loh jatuhnya. Meskipun nanti ketika perjalanannya ada yang kayak gini ditolak atau mungkin terhambat atau mungkin kelupaan ngisi progres studi gitu loh jatuhnya. Tapi teman-teman itu bakal di cover gitu loh selama itu menjadi haknya teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Ini saya juga ada ditolak ini sama gitu loh, tolak. Mana ya kemarin tuh ada ditolak 2 kali kalau nggak salah aku ada tiket keberangkatan sama nah ini tiket reimburse pendaftaran ini. Kalau teman-teman misalnya ada yang panik kan, loh pendaftaranku kok ditolak yo kok apa ya gitu. Kebetulan kan ini udah jadi hak guna. Dicoba lagi ya Pak kemarin tuh. Ini kemarin kalau nggak salah aku lupa melampirkan bukti bayar. Bukti bayar fisik karena kan aku bayarnya ke ada ke Undip itu fisik kan. Nah itu kan ada kwitansinya lah itu hilang. Itu aku urus aja gitu. Tinggal diurus ke banknya beres gitu. Nah, kalau ada catatan-catatan ya udah kayak gini. Nah, ini adalah kode. SF itu apa sih? Schedule fund. Nah, FR itu apa? Fund request. Fund request itu apa? Ya, dana yang kita ajukan. Ini fund request kan ini apa ini? Fund request dana pendaftaran. Fund request dan dana yang diajukan, dana yang diminta. Nah, kayak gitu. PD ini aku kurang tahu apa PD ini. Oh, sorry, PD ini yang kenaikan LA kemarin ini. Dari 43 menjadi 45 ya. Jadi teman-teman cukup harus berbangga karena LA-nya udah 45 ya. Kalau saya kemarin itu dari 43 terus mau lulus jadi 45. Ya udahlah gitu katanya. Tuition fee ini kan udah dibayar. Ini kan dibayarnya otomatis, bukan saya yang ngajuin. Otomatis udah ada catatannya PD juga. Nah, ini dana penelitian ini PD SF tunjangan buku yang saya ajukan manual tadi tunjangan buku. Nah ini masuk ke list pencairan beasiswa. List pencairan beasiswa apa ya? Listnya teman-teman ketika menerima pendanaan dari LPDP itu di sini semua. Recordnya di sini semua. Yang ditolak, yang diproses, yang ditolak berapa kali itu di sini semua. Nah ini per bulan di sini semua. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah terus teman-teman kemarin aku juga sempat banyak yang nanya ya mas ada yang ngirim ada bisa ngirim buku panduan nggak lah buku panduan terbaru tuh di sini daripada teman-teman dapat buku panduan yang salah ya misalnya kalau minta teman download aja di EPES buku panduan kebijakan panduan pencarian keuangan beasiswa di sini loh update-nya 2 Januari 2025 sudah terupdate nih fotonya nah simpel sebenarnya oke bisa dipahami ya teman-teman ya dari sini menurut aku nah
setelah selesai, tadi kita balik lagi ya, setelah perkembangan studi selesai dilaporkan, ya udah teman-teman udah tinggal kalau diskusi ya udah nanti tinggal ke pencarian beasiswa terjadwal ini mantaunya. Nah ini keluar enggak, sudah diverifikasi enggak, sampai saat ini masih ada ini ya, masih ada harus upload progress report belum? Iya masih harus ada upload progress report ya teman-teman ya, aksi ini loh, ada enggak? Diklik yang berada berjalan, Mas Ril. Oh sorry. Nggak ada, aku kan udah lulus mbak, nggak bisa. Atau teman-teman bisa share EBS-nya, kita coba kulik lebih dalam lagi. Amit ya. Izin Mas Ril, kalau Iya, yang di periode berjalan itu ada teman yang kalau ada isinya belum lapor studi itu ada di situ. Cuman kalau yang udah disetujui dan tidak ada kendala, itunya kosong gitu. Oke, berarti kan sebenarnya sama aja kan. Kalau misalnya ada kendala, dia ada catatannya di periode berjalan. Nah, kayak tadi catatannya apa, baru diperbaiki, nanti baru ini bisa disetujui. Gitu kan ya sebenarnya ya. Coba teman-teman ada yang bisa share evidence-nya nggak? Kita coba kulik ya. Aku juga kurang tahu tampilan yang baru. Mbak Farah bisa share evidence-nya? Atau siapa yang berkenan share? Kita coba lihat dulu ya. Nggak pesan nggak? Pesannya ini dulu. Iya, ya tunggu bentar. Ada yang bisa share screen? Ayo, yang masih statusnya masih mahasiswa. Kita coba ya sekalian praktek gitu. Jadi satu contoh yang memang udah aktif gitu. Karena saya udah nggak aktif sebenarnya, jadi agak susah kalau ini. Mbak Saro boleh, Mas Andi boleh, Mbak Ulfi boleh, Mega boleh, Mbak Yofi, siapapun boleh. Ayo, Mas Nabil juga boleh, Mbak Deka boleh. Ayo, siapa yang share screen? Biar sekalian pada tahu teman-teman sekalian. Biar rendang jelas. Gitu. Itu tadi apa loh? Clear berries. Apa itu? Sedikit. Enak kok tapi sedikit. Boleh Mas Henry boleh. Silakan di-share sekalian. Kalau mau ada kendala apa. Oke, sip. Nah, ke mana tadi berarti? Ke laporan perkembangan studi dulu. Laporan, Mas. Oke, perkembangan studi. Kita lihat ya. Oke, ke bawah. Nah, udah disetujui nih. Itu atasnya ada catatan. Berarti untuk semester satunya udah selesai kan, Mas Henry ya, jatuhnya ya. Nah, sekarang jatuhnya adalah bikin term baru karena sudah masuk ke periode pencairan untuk Februari, bener ya, jatuhnya ya. Coba ke pencarian beasiswa, pencarian beasiswa terjadwal. Oke, bawah lagi. Nah, itu udah ada kan? Februari, Maret, April ya kan? Bener ya, sudah diverifikasi. Sebenarnya kan ini sebenarnya udah diverifikasi, udah aman sebenarnya. Jadi tinggal nunggu cair aja sebenarnya ini. Nggak perlu yang kak dulu kan harus upload dulu ya baru cair, ini kan udah
progres studi terverifikasi. Berarti kan sudah cair. Coba digeser ke kanan ini udah mentok nggak ya? Udah mentok ya? Sudah, Udah Mas. mentok nggak sih? Oke, berarti soalnya yang dulu yang sebelah kanan itu kan kita harus upload progress report ya, jatuhnya ya teman-teman ya. Yang kalau masih ingat ya. Nah sekarang udah nggak ada. Nah berarti kan udah lebih simpel sebenarnya. Tinggal diganti dengan kronologi perkuliahan di perkembangan studi tadi. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau aku lihat case-nya SS tinggi sini, LA teman-teman ya ketika di Februari, Maret, April sudah terjadwal dan progres studi sudah diverifikasi, sudah tinggal nunggu cairnya aja sebenarnya. Oke, bisa dipahami. Nah, nanti ketika mau nambah term, otomatis kan sudah terbayar tuh sama LPDB. Nah, berarti dokumen-dokumen tadi yang misalnya SKMA atau apapun yang harus aktif, sudah aktif tuh harusnya, nggak perlu rek kan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ini penjelasanku. Oke, coba ke scroll ke atas Mas Heri. Nah, itu kan ada tulisannya bawah. Yang November tadi. Nah, catatan kan, mohon melampirkan tangkapan layar bla 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 bla. Ini kan mohon membuat term baru dan melakukan studi saudara per 3 bulan setiap mengucapkan program. Ini kan yang kemarin, yang belum ada ada panduan kebijakan apa? Ada kebijakan yang baru ini toh jatuhnya. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang yang udah baru kan nggak perlu. Nanti katanya lebih sini. Berarti teman-teman jatuhnya yang pertama, jadi langkahnya adalah ketika Februari, Maret, April atau hitungannya periode pencairan selanjutnya itu sudah verifikasi aman. Oke, saya bisa pastikan aman. Kalau progres studi belum terverifikasi, itu yang pertama kendalanya mungkin yang pertama, teman-teman belum bikin term. Teman-teman yang kedua, termnya kalau udah bikin tapi dokumennya yang lama. Nah, case-nya sekarang yang kedua adalah gini. Februari, Maret, April. Itu kan semester baru ya, semester baru di April berarti sampai berapa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Teman-teman ya, Juli ya. Oh ya, nah Juli. Nah, yang cair kan 3 bulan dulu. Februari, Maret, April. Nah, terus Mei, Juni, Julinya kapan, Mas? Nah, Mei, Juni, Juli itu adalah nanti munculnya ketika di April. 1 bulan sebelum periode pencairan. Nah, nanti yang Mei, Juni, Juli itu ada kemungkinan progres studi nggak diverifikasi kalau teman-teman nggak bikin term dulu. Wow. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, sip. Jadi sebenarnya kalau kasusnya dari Mas Henry ini udah aman, Mas, untuk periode LA-nya itu udah aman. Februari, Maret, April itu udah aman. Izin bertanya, Mas Ril. Iya, boleh. Sip. Boleh, silakan. Ini yang punya Pak Henry di bagian term 1 kan sudah disetujui. Betul. Lalu di listnya ini, kok November, Desember, Januari. Ini keterangannya ditunda yang di sini. Nah, ditunda itu kan yang atas, Mbak. Terus kan Pak Henry kan ngajuin baru nih. Nah, jadi ya jatuhnya ada recordnya. Kalau yang November, Desember, Januari itu dia ditunda, terus dia ngajuin baru lagi. Intinya pengajuannya baru lagi. Jadi ada track recordnya. Oh ini ketolak. Oh ini pernah ditunda. Oh ini pernah terverifikasi gitu loh kayak gitu. Jadi datanya itu nggak di apa ya intinya tuh ya terupdate gitu ya, terupdate dan ada recordnya seperti itu. Jadi ini terimanya tetap 1 kali kan, Pak Edi tetap terimanya 1 kali kan yang November, Desember, Januari nggak double toh. Iya, benar, Mas. Ya gitu, kecuali kalau terimanya double, nah itu baru nanti bakal suruh kembaliin. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, terima kasih. Oh, berarti ini pengajuan baru ya, nggak mengedit di ini ya? Mengedit di mana, Mbak? Maksudnya tetap terrecord dan di nomor 2 ini kan sebenarnya pengajuannya sama dengan nomor 1. Cuman Betul. yang diverifikasi kan yang list kedua ini. Ya, betul. Gitu yang Ya, diverifikasikan list kedua karena yang list pertama itu ini ada mohon membuat term baru dan melaporkan studi aktivitas. Nah, berarti
Pak Henry kemarin bikin term baru, terus akhirnya muncul deh ini jatuhnya, terus progres studi terverifikasi gitu. Bener gitu ya Mbak, Pak Henry ya, alurnya ya. Benar, Mas. Nah, pasti ada catatannya sama LPDP, nggak mungkin nggak gitu loh. Diikuti aja. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Oke, sekarang lanjut ke laporan tadi, ke laporan Pak Henry. Laporan perkembangan studi. Nih, kita klik, 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 klik. Nah, scroll ke bawah. Nah, ini kan udah disetujui kan? Bawah lagi Pak Henry. Terus bawah, 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 bawah. Bawah lagi terus yang tadi. Nah, ini kan udah diupload semua lah, teman-teman. Nah, kalau tadi misalnya teman-teman saat ini misalnya periode sekarang deh, tanggal saat ini deh hitungannya. Teman-teman bikin term 2, boleh. Tapi kan jadwalnya KRS belum ada. SKM tadi belum rek. Nah, sedangkan dana teman-teman untuk periode selanjutnya udah secure. Nah, daripada nanti ini ditolak dan macam-macam menimbulkan berbagai macam hal, bikin termnya ketika sudah bisa IRS, KRS atau udah keluar status aktifnya, gitu aja. Karena sebenarnya kan udah secure tuh tadi dananya, bener nggak? Benar, Mas. Nah, gitu aja. Oke, kita sepakati gitu ya, jatuhnya ya, teman-teman ya. Mas, izin tanya boleh? Boleh, boleh Mbak Leli. Punya saya itu soalnya belum muncul yang periode Februari, Maret, Aprilnya. Oke, Mbak Leli bisa share screen nggak? Iya, boleh. Sebentar Oke, ya. Mas Henry terima kasih ya share screen-nya sudah dibantu. Sama-sama, Mas. Bentar, Oke, Mas. agak Mbak Leli. Nggak mau. Nyoba dah. Tapi ini tadi telurnya nggak mati, terus tak blend gitu. Oke, Mbak Leli. Nah, Mas. Jadi, November, Desember, Januari. Oke. Februarinya belum muncul, tapi di periode berjalan ini dia ada keterangan belum lapor LPS. Belum lapor LPS. Berarti kita ke LPS. Coba laporan perkembangan studi. Nah, scroll ke bawah. Term satunya udah disetujui. Oke. Terus bawah lagi. Berarti gini aja Mbak jatuhnya, karena kan memang belum belum bisa ini ya, Mbak Leli diundip kan ya? Iya, undip. Oke, berarti Mbak Leli coba pakai cara yang pertama saya tadi aja. Berarti ngisi term 2. Ya, bikin term 2, nanti pakai dokumen yang tadi belum, misalnya status SSO-nya masih rek, nggak apa-apa, masukin situ aja. Gitu. Karena memang belum aktif kan, belum dibayar toh sama LPDP belum. toh. Iya. Jadi harus tambah periode dulu, nggak masalah. Tambah aja nanti. Nanti misalnya kalau ada kendala lagi, baru nanti bisa lapor ke Mas Saifan dulu. Gitu. Oke. Oke, siap. Makasih, Mas. Kalau jadi ada 2 kasus ya teman-teman ya. Berarti kita bisa simpulkan ada 2 kasus. Kasus pertama adalah kasusnya Mas Henry tadi. Kalau teman-teman dananya udah secure di periode selanjutnya, jangan terburu-buru update laporan perkembangan studi atau bikin term. Daripada dokumennya nanti nggak sesuai. Oke, tapi kalau kasus yang kedua adalah kasusnya Mbak Leli, ini nggak muncul, tapi memang ada himbauan untuk bikin laporan perkembangan studi. Nah, berarti teman-teman mau nggak mau tetap harus bikin laporan perkembangan studi yang baru. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Oke, bisa. Oke, berarti kita sepakat ada 2 kasus ya di LPS ya. Nanti teman-teman jangan sampai lupa loh ya. Ini memang karena 1 semester kan 1 kali, tapi jangan sampai lupa karena ya kan ini menyangkut hidup dan matinya teman-teman waktu kuliah gitu kan, masa lupa gitu kan. Oke, jadi kami ya sampai sini ya. Kita simpulkan untuk LPS sudah
paham ya teman-teman ya? Mas mau tanya sebentar, Mas. Oke, Mas Andi, silakan Mas Andi. Kalau untuk LPS-nya saya buat draft dulu nggak apa-apa ya? Belum disubmit tapi. Oh, nggak Nanti apa-apa sih untuk sebenarnya. Nah, kedepannya nanti tinggal melengkapi setelah aktif kembali. nggak apa-apa. Intinya, eh, aku kurang tahu apakah sekarang itu bisa dibikin draft atau tidak ya. Tapi kalau waktu zamanku itu nggak bisa kayak disimpan draft gitu loh Mas hitungannya. Tapi memang bisa diedit. Ini tadi saya coba bisa simpan draft sih Mas barusan ini. Oh, ya ya, oke oke. Boleh sih kalau nggak salah. Tapi jangan lupa disubmit ya kalau udah ini ya. Berarti submitnya terakhir April ya maksimal. Oh, April. Ya enggak dong Mas. Term 2 kan sampai Sampai itu kan. Juli. Terbuka Ya, sampai Juli. Tapi kan April, Mei, Juni, Juli kan butuh butuh update baru. Nah, sampean kan di Februari atau Maret kan udah dapat nilai tuh di semester 2 langsung oke. aja. Ngapain nunggu nunggu lama-lama? Ngapain Oke. nunggu April gitu maksudnya. Oke? Siap, siap, siap. Oke sih, teman-teman. Untuk LPS sudah dipahami ya? Aman ya LPS ya? Aman, Mas. Oke, sip. Kalau begitu, sekarang selanjutnya adalah saya buka pertanyaan atau agenda bagi teman-teman yang mau tanya tentang perpanjangan studi, teman-teman yang mau nanya terkait perpanjangan LOG kayak apa, bikinnya kayak apa. Kemarin itu sempat banyak banget yang nanya ke aku terkait perpanjangan studi ya. Perpanjangan studi yang paling banyak nanya ke aku kemarin karena memang mungkin Mas Ivan kan belum 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 ini ya, belum sebegitu ini ya, mabum ya, atau masih awam lah, masih semester 1 ya, terus tiba-tiba ditanyain perkembangan studi, apa perpanjangan studi ya, otomatis bingung gitu loh ya teman-teman. Atau di luar perkembangan, di luar tanya tentang apa perpanjangan studi boleh, atau saya lempar ke Mbak Farah dulu, silakan boleh. Jadi saya cukup sih. Baik, terima kasih atas semua pemaparan materinya Kak Daryl. Seperti yang sudah disampaikan Kak Daryl, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mas Ilham nanya? Iya, Mas mau tanya. Ya, batas Mas Ilham, Mas Warno ya nanti ya. Oke, Mas Ilham dulu. Ya. Eh, ini sih nanya apa namanya tentang KRS-an. Kira-kira kapan ya kita, maksudnya perkiraan kapan kita bisa isi KRS-an, sama ini juga terkait apa namanya. Saya sih udah baca-baca buku panduan ya, buku panduan. Cuman agak kurang paham terkait dana penelitian itu. Misalkan pengajuannya itu bagaimana dan berapa bulan sebelum penelitian. Soalnya di semester 2 ini udah ada matkul proposal penelitian gitu, walaupun saya sendiri nggak tahu ya maksudnya apakah ACC atau enggak nanti. Itu aja sih, mau tanya itu aja. Makasih Ya, sebelumnya. ya, sama-sama Mas Ilham. Berarti 2 pertanyaan ya terkait kapan IRS dan pengajuan pendanaan penelitian ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kapan KRS, itu tergantung admin prodi. KRS itu kan sistemnya sistem kampus ya teman-teman ya. Jadi itu kebijakan kampus. Nah, LPDP nggak ada hak jatuhnya seperti itu. Nah, kampus dalam kalender akademik itu kan udah ada ya periode KRS tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu kan? Ya udah, berarti antara periode itu sama tanggal itu nggak, sepanjang yang kuliah dulu kita nggak bakal molor dari periode yang ada di situ di Kaldik, gitu jatuhnya. Nah, apalagi kalau di jurusanku kemarin itu kayak aku langsung di KRS-in sama admin gitu loh jatuhnya. Jadi aku nggak pernah KRS sebenarnya, kayak admin yang nge-RS-in aku, gitu jatuhnya. Jadi nggak lupa gitu malah seperti itu. Jadi itu balik ke kebijakan kampus Mas, asalkan memang sanksinya sudah aktif atau terbayar ya, itu pasti gitu. Kalau nggak salah di Undip itu sampai Februari kan ya batas pembayarannya. 2 Februari atau 4 Februari gitu kalau nggak salah. Yang masih lama jatuhnya. Jadi nggak usah terburu-buru dulu. Aman. Terus untuk pengajuan dana penelitian, nah dana penelitian itu kita dapat sekitar 20 ya kalau nggak salah ya, lamsam ya. Nah, itu dibagi dalam dua pencairan, 75% dan 5%. Dalam yang 75% dan 25%. 75% itu diberikan ketika teman-teman sudah selesai seminar proposal. Gitu. Jadi meskipun ada mata kuliah seminar proposal tesis, tapi kalau belum sidang seminar proposal, teman-teman tidak bisa mengajukan dana penelitian ini.
gitu. Nah, dokumen apa yang perlu diajukan itu sudah ada di Google Drive di grup ya, grup Our Day itu ada Google Drive, itu punya saya semua sebagai arsip. Silakan dicek apa aja yang perlu dilampirkan untuk mengajukan dana penelitian tahap pertama gitu. Kalau sebenarnya yang saya ingat kemarin itu adalah tesis kita, berita acara sidang proposal ya, bahwa proposal kita diterima gitu, bukan ditolak gitu. Kalau di jurusan saya ada gitu. Gitu. Intinya ada berita acara yang membuktikan bahwa sidangnya teman-teman ini diterima gitu. Lolos lah, seminar proposalnya lolos lah, meskipun lolos dengan perbaikan, nggak masalah. Kemarin aku juga kayak gitu, diterima dengan perbaikan, ditolak. Yang dicetang diterima dengan perbaikan. Itu diakui oleh LPDP. Jadi harus seminar proposal dulu. Nah, karena kan memang jatuhnya seminar proposal, terus kita penelitian kan jatuhnya ya, gitu ya. Jadi meskipun ada mata kuliah seminar proposal atau proposal penelitian, selama teman-teman belum sidang seminar proposal, teman-teman tidak berhak atau belum berhak mengajukan dana penelitian. Nah, setelahnya sisanya 25% kapan? 25% diajukan ketika teman-teman sudah lulus atau minimal sudah mempunyai SKL. SKL kan berarti udah selesai sidang semua ya, udah plagiasi, udah macam-macam, udah semua, berarti udah baru punya SKL. Gitu. Dokumennya apa yang dilampirkan itu cuma simpel. Dokumennya adalah tesis dan SKL atau ijazah. Udah, 2 dokumen itu aja. Oke, bisa dipahami Mas Ilham? Bisa Mas. Makasih Oke. Mas. Oke, clear ya? Iya clear. Bro. Oke, lanjut ke Mas Warno, boleh silakan. Baru nanti kita ke chat ya. Tadi ada yang nge-chat kalau nggak salah. Oke, apakah suara saya terdengar, Mas? Aman, Mas? Oke, izin bertanya, Mas. Kemarin saya pas pengajuan itu LOG itu disetujuinya itu 17 bulan. Itu saya uploadnya sesuai dengan kurikulum yang ada di prodi saya. Saya dari Mikom, Mas. Mikom Fisip. Iya, temannya Mas Sahlul. Oh betul, ya adik kelasnya. Ya. Nah, itu kan yang saya upload adalah pakai kurikulum lama, Mas, karena yang dari website di Prodi belum update 3 semester. Ternyata ketika pas penerimaan orientasi mahasiswa baru itu dijelaskan bahwa nanti ada perubahan SKS. Nah, jadi 54 kalau nggak salah. Dan itu paling cepat itu di tempat kami itu 4 semester, Mas. Baik. Nah, ketika pas saya mengajukan surat pernyataan beasiswa pengajuan SP itu saya upload yang dari admin prodi itu diberikan draftnya, ada draft rancangan tiap semesternya dari semester 1 sampai semester 4. Silabus ya, Ya, silabusnya. Nah, ternyata ketika di LPDB-nya itu ditolak karena saya sudah ada yang terlanjur upload yang screenshot dari web prodi yang 3 semester itu tadi, Mas. Dan sekarang pun sudah terbit dan itu 17 bulan. Nah, apakah nanti bisa untuk prosedur perpanjangannya bagaimana ya, Mas? Oke, bisa. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk prosedur perpanjangan, teman-teman ketika mendaftar di LPDP, di buku panduan itu sudah tertulis ya jatuhnya ya, bahwa pendana LPDP diberikan kepada Our Day maksimal 24 bulan untuk jenjang S2 dan maksimal 48 bulan untuk jenjang S3. Betul. Untuk kasusnya Mas Warno adalah S2 berarti 24 bulan. Nah, kalau Mas Warno LOG-nya 17 bulan, berarti Mas Warno berhak untuk memperpanjang LOG sampai ke 24 bulan. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya Mas gitu ya jatuhnya. Nanti Mas Warno sekarang semester berapa? Mau baru 1 ini Mas, mau masuk 2. Mau masuk 2. Nah, nanti ketika sudah semester 3, di 3 bulan terakhir semester 3, Mas Warno lakukan perpanjangan dengan melampirkan silabus terbaru. Jadi gini teman-teman, perpanjangan itu bisa kita lakukan kalau terjadi kendala di perkuliahan itu bukan dari faktor internal kita pribadi. Misalnya kayak aku kuliah, aku 17 semester, misalnya perpanjangan 24, tak hele-hele ya kuliahku. Nah itu kan otomatis internal pribadi ya gitu. Karena apa? Karena ketika kita mengajukan perpanjangan, kita kasih state alasan yang jelas kenapa kita butuh perpanjangan studi. Nah, masalahnya kasusnya Mas Warno tadi kan hitungannya silabusnya keluarnya telat gitu kan ya jatuhnya. Kayaknya udah ditolak gitu kan. Nah, nanti ketika semester 3 di kurang 3 bulan lah perpanjangan studi itu kalau bisa 3 bulan ya. 3 bulan sebelum LOG habis. Jangan mepet 1 bulan atau 1 hari, jangan sampai kayak gitu ya. Itu kasihan Mas Saifan nanti.
Serius, kasihan Mas Saifan nanti itu. Oke, baik Mas. Oke, bisa dipahami ya. Siap, oke. Jadi Terima kasih. 3 bulan. Terima kasih Mas. Nanti, Berarti oke, nanti amin 3 bulan ya Mas. ya formanya seperti apa bisa di-download di grup Our Day Aktif. Nah, itu punya saya. Saya kemarin juga Oke. perpanjangan. Siap, Oke, siap. apa Oke. aja ya. Oke, makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke yang di chat dulu ya Mbak Yunita ya. Jadi yang Iya, ngechat Mas. duluan. Mbak Ayu izin bertanya Mas, apabila LOA-nya belum keluar, apakah dibayar sendiri dan nanti di-reimburse? LOA LOA-nya belum, LOG tambah. LOG nggak sih harusnya, bukan LOA. Kalau LOA kan ketika kita ada keterima, habis itu kita langsung bisa pengajuan toh sebenarnya 2 hari kalau nggak salah. Mbak Ayu bisa ini reply. Harusnya LOG maksudnya ya. Maksudnya LOG ya Mbak Ayu ini ya. Oh iya, Mas. Iya. Oke, izin bertanya apabila LOG-nya belum keluar, apakah dibayar sendiri dan nanti di-reimburse? Nah, in case ini kasus yang menarik ya sebenarnya. Ini kayak kasus saya kemarin juga gitu. Teman-teman kalau ada rekan-rekan yang mau masuk ke Undip pasca sarjana, saya sarankan untuk nggak daftar di gelombang 2 setiap semester. Kan Undip itu kan 2 gelombang ya, gelombang 1, gelombang 2. Pembukaan benar. Nah, kalau teman-teman masuk di gelombang 2 pas daftar, itu bakal mepet banget untuk pembayaran ke kampusnya. Itu ya. Dan itu yang dicecer sama lurahnya pasti ya. Gitu. Mas kok nggak terbit-terbit, mas kok tidak. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, itu adalah jeleknya di Undip. Aku nggak apa ya, nggak mau denial, tapi itu emang sistem yang Undip harus diperbaiki nih, gitu. Karena kita sebenarnya itu our day dan kita berhak gitu loh jatuhnya. Kayak mereka itu ada MOU sama LPDP, tapi kayak nggak kayak seperti nggak seperti dihiraukan gitu loh sama Undipnya gitu loh, kayak gitu. Nah, kalau memang case-nya adalah mepet banget, nah itu kita memang harus bayar sendiri, nanti di reimburse. Nah, usahakan rekening kita bayar sendiri ke Undipnya itu adalah atas nama pribadi ketika kita nanti reimburse ke LPDP. Jadi jangan atas nama orang lain atau ayah ibu, kalau bisa atas nama rekening pribadi. Itu bisa. Reimburse-nya juga cepet kok, asalkan syaratnya memenuhi gitu. Di format lampirannya apa aja ada di grup, Our Day Aktif, di Google Drive, semuanya ada di situ. Itu Mbak, menurutku. Tapi sebenarnya bisa dikejar ya, bisa dikejar untuk menghubungi lurahnya gitu ya, dikejar mas gitu ya, saya nanti mas saya kan sabar ya, saya jenuh gitu kayak gitu. Tapi balik lagi, itu kan mepet itu kan karena kebijakan kampus ya sebenarnya. Mepet itu karena kebijakan kampus dan LPDP nggak bisa berkutik gitu loh, karena mereka juga punya birokrasi. Nah, dan sebenarnya kalau memang kita mau bayar sendiri, kan nanti juga bisa di-reimburse ke LPDP. Dalam artian LPDP juga nggak menyalahi aturan untuk teman-teman ini tetap di fully funded gitu loh jatuhnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau gasnya mepet, mau nggak mau harus bayar dulu Mbak. Gitu. Meskipun tetap bisa diuber ke lurahnya ya gitu ya. Tapi ya kasihan lah ya menurutku, kayak ya udah bayar dulu. Makanya aku nyaranin kalau bisa daftar Undip jangan di gelombang 2. Apapun, jurusan apapun jangan di gelombang 2. Mepet banget, cuma seminggu itu bayarnya. Apalagi kalau ada case yang misalnya pengajuan, kita kan pengajuannya kan kayak ke SP dulu, habis itu ke apa, pengisian apa, SK, habis itu LOG terbit gitu kan ya, ribet prosesnya gitu ya. Gitu. Nah, itu jadinya. Oke, bisa dipahami Mbak Ayu? Iya, makasih Mas. Oke, ke Mbak Yunita ya. Iya, Mas. Kak Daryl, mohon maaf sebelumnya. Kakak mohon maaf iya. ya, 2 pertanyaan lagi maksimal. Oh iya, boleh. Iya, terbatas ya waktunya. Oke. Ya Mas Riel, mau tanya terkait perpanjangan. Jadi kan saya ini termasuk korban yang kemarin perpanjangannya mepet sekali. Nah baru keluar perpanjangannya tuh tanggal kemarin, baru keluar LOG revisinya tuh kemarin. Jadi pas Mas Lurah itu ngasih surat penangguhan yang Undip itu, nama saya kan belum tercantum nih karena masih yang statusnya berubah sampai ke di luar pembiayaan gitu, studi tapi di luar pembiayaan. Nah sekarang udah balik lagi nih statusnya.
karena sudah LOG revisinya udah keluar. Nah itu saya harus bayar SPP sendiri terus reimburse atau nanti akan dimintakan surat lagi ke LPDP. Nah itu satu. Yang kedua, saya kan dapat perpanjangannya cuman 3 bulan aja nih Mas. Jadi permohonannya 6 bulan, tapi saya cuma dikasih, biasa kan LPDP efisiensi waktu ya. Jadi kadang ngasihnya sudah 3 bulan dulu gitu. Nah 3 bulan itu saya bisa bayar SPP-nya dapat full ke Undip atau saya bayar sendiri terus diganti setengah atau gimana itu mekanismenya nanti Mas? Boleh Oke, tahu nggak? oke, makasih Mbak Yunita karena Ya, ini jatuhnya kendalanya di Mbak Yunita ya karena iya perpanjangannya mepet betul. gitu ya. Saya sarankan untuk hubungi admin prodi dulu. Apakah Iya. LOG-nya masih diakui atau enggak? Setelah itu hubungi Mas Ivan Mm-mm. pakai format seperti pada umumnya ya, nama, NIB, Mm-mm. terus asal kampus dan status kendala. Kendalanya Oh ya. adalah LOG baru terbit ketika sudah keluar tunda bayar dan namanya nggak masuk. Apakah Mm-mm. saya harus bayar SPP dulu atau sudah tercover oleh LPDP? Karena kalau nggak salah untuk yang intake di genap ya jatuhnya. Genap ini tuh belum dibayar kalau nggak salah. Sependek yang ku ingat ya, tapi aku nggak tahu juga Iya biasanya bagaimana. bayarnya telat-telat gitu kok Mas dari Ya, LPDP-nya. ya nanti tadi dua ya alurnya ya. Iya. Lobby ke Prodi sama ke Mas Ivan nanti. Oke? Terus yang Terus kalau misalkan karena cuma diperpanjang 3 bulan, SPP-nya berarti full tetap dibayarkan LPDP kan ya? Sampai dia tetap Juni. dibayar. Kalau memang dibayarkan LPDP tetap dibayarkan LPDP. Gitu. Oh iya. Oke. Oke? Siap Mas. Terima kasih Mas Rial. Sama satu lagi Mbak Yovita. Ayo Mbak. Durasi. Ya. Ya Mas, selamat malam Mas Rial sebelumnya dan teman-teman semuanya. Mas, aku mau tanya terkait ini sih Mas, apa namanya pengajuan untuk dana penelitian tesis. Jadi kan Iya. sebenarnya aku nih kan udah sempro beberapa bulan lalu, namun masih mau mengajukan dana penelitian tesisnya kan mau bulan inilah rencana Mas. Nah, yang aku upload di term 2 di semester 2 lalu itu kan proposal yang udah disetujui sama dosen, intinya udah ada TTD-nya gitulah Mas. Dan ternyata setelah proposal itu ada revisi yang cukup fundamental terkait dengan lokasi penelitiannya. Istilahnya kayak lokasi penelitiannya ada sedikit berubah gitulah. Nah, kemudian nanti proposal yang mau aku upload di term 3 itu kan berarti proposal yang sudah istilahnya yang Baru. udah direvisi lokasi penelitiannya gitu loh Mas. Nah, untuk pengajuan dana penelitian tesis itu kan salah satu syaratnya adalah proposal yang udah diseminarkan gitu Mas. Lah itu berarti pakainya yang udah di itu Mas, maksudnya yang udah direvisi itu kan Mas, yang aku upload di term 3 itu atau gimana? Kemudian yang lanjut. konfirmasi aja sih Mas tadi terkait dengan penjelasan dari Mas Deril kalau di Februari, Maret, dan Aprilnya udah secure untuk progress report-nya udah terverifikasi, berarti nanti aku buat term lagi di awal Februari ya Mas, kalau udah bisa KRS-an dan SKMA-nya udah berek seperti itu kan Mas. Gitu aja sih Mas, terima kasih. Benar. Oke, yang pertanyaan terakhir benar ya Mbak ya, itu berarti Februari. Terus tapi Januari kayaknya udah selesai semua itu kan udah keluar nilainya macam-macam udah bisa RS. Jadi Januari aja nggak apa-apa, Januari akhir. Terus untuk pertanyaan pertama itu kan terkait penelitian ya, penelitian itu yang disempurnakan tuh yang lokasi lama atau lokasi baru? Yang udah disemprokan itu kan berarti lokasi lama Mas. Jadi lokasi barunya itu tuh dari hasil ini loh Mas, dari hasil sempro kayak ada masukan untuk sedikit mengubah lokasi penelitian kayak. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak ngaruh, nggak dicek sampai lokasi-lokasi juga sampai LPDP. Intinya ada proposal dan proposalnya diterima oleh Undip untuk dilanjutkan ke penelitian gitu aja. Bebas mau yang lama atau yang baru nggak masalah. Itu. Kalau menurutku ya aku kemarin itu kan kalau misalnya kita kan ada diterima proposal itu kan ada revisi kan juga nggak masalah, atau mau namanya diterima dengan revisi gitu kan, mau ganti lokasi juga nggak masalah jatuhnya. Tapi aku nggak melampirkan revisianku, ya udah proposalku yang diterima ini tak lampirkan ke LPDP gitu. Itu sih. Jadi nggak masalah sebenarnya. Berarti pakai yang ini Mas, apa namanya sebelum revisi itu? Ya nggak apa-apa, pakai yang sebelum revisi aja, asalkan semua berkasnya lengkap. Siap, makasih Mas Rewa. Oke, karena ini Mbak Natalia, saya dibatasi waktunya ya, 2 pertanyaan terakhir. Yang dari Zoom,
Mbak Ari ini cuti kuliah boleh, asalkan sakit boleh. Teman-teman kalau sakit kronis ya, misalnya butuh perawatan medis yang harus cek berkala, saya sarankan cuti. Karena nanti misalnya kalau itu mempengaruhi progres teman-teman untuk lulus studi, terus pas perpanjangan studi itu alasan sakit, nggak bakal di ACC. Karena kalau jatuhnya sakit, itu ya kenapa nggak cuti gitu loh jatuhnya, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau bisa cuti kuliah boleh, jika alasannya sakit boleh. Gitu. Mbak Natalia nanti kita chat aja ya di ini ya, di WA ya. Waktunya terbatas kayaknya. Apa Mbak Farah gimana? Saya kembalikan ke Mbak Farah. Kayaknya nanti dilanjut chat aja kali ya, Kak. Ya, Bisa boleh ke kalau Kak gitu. Geril atau ke Kak Mas Saifan. Saifan. Oke. Mohon ya, Mbak Soalnya ini Natalia. durasi, mohon maaf sekali durasi. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Deril. Di sini saya mau sedikit merangkum dari materi yang tadi Kak Deril sampaikan. Yang pertama itu sebenarnya semua informasi itu sebenarnya udah ada di EBS. Jadi kita harus aktif-aktif aja baca-baca di EBS. Terus untuk yang laporan perkembangan studi sekarang itu kalau dulu itu 1 semester 2 kali, sekarang 1 semester cukup sekali. Jadi total kalau S2 itu 4, kalau S3 berarti 8 ya, Kak. Terus untuk yang pencairan beasiswa itu tadi ada 2 case. Kalau misal yang pertama sudah terverifikasi, berarti untuk pembuatan laporan perkembangan studinya nanti aja. Kalau misal sudah aktif, kalau kayak contoh kasusnya Kak Henry, tapi misal masih belum terverifikasi, boleh dicoba untuk upload dulu dengan dokumen yang ada. Itu kayak tadi kasusnya Kak Leli. Terus mungkin yang terakhir ya, buat tambahan aja, buat kita semua, seperti yang tadi Kak Diril bilang, kalau LOG itu bukan sekedar hitam di atas putih nih, tapi sebuah komitmen dari LPDP untuk membiayai seluruh pendanaan awardee. Jadi kita tuh jangan terburu-buru, jangan takut nanti tiba-tiba nggak dibayarin atau gimana, pasti dibayarin. Ikutin aja alurnya, jangan terburu-buru. Lurah juga manusia, dibalas satu. Itu makasih banget buat lurah lama dari lurah baru untuk mendampingi kita. Dan yang terakhir adalah tadi titipan untuk dokumentasi. Jadi buat teman-teman mohon untuk on cam dulu. Ayo on cam. Teman-teman. Kalau Semuanya, tuh, Kak Ulfi, Kak Deka, ritual semua. wajibnya adalah on cam untuk dokumentasi gitu. Iya. On cam dulu. Mega on cam, mega on cam tak parani nang di mau deh ngomong. Lagi neng jopo mau matri. Ayo on cam, Meg. Nih Mbak Deka, Mbak Ari, Mbak Yogita, Mbak Rosa, Mbak Natalia, nanti kita chat ya di WA ya Mbak. Habis ini ya. Ya, nanti recordnya di share ya teman-teman ya, di share di grup ya. Siap Kak. Nanti kalau masih ada yang nanya tentang ini, tak tutupin di Surabaya ya. Getok aja Kak. Getok aja ya, awerde kok iso bingung loh. Oke, cukup? Ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo sekali lagi untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Deril sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi ke kita sama teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga malam ini bermanfaat dan memudahkan kita ke depannya ya. Amin, amin, Sampai amin. jumpa di acara-acara LPDP selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ya, Ya, Mas. terima kasih. Semangat kuliahnya. Terima kasih Pak Bu.